Perkenalkan, nama saya Silvita Eka Salwana. Berdirinya saya di sini, saya menjadi moderator kelompok 3 Sejarah Indonesia. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya India Indira. Saya Hana Herzia Bildina. Saya Sarifah Nur Anissa. Saya Jabal Mato Izuta. Saya Abdul Aziz. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah makalah ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia di tahun ajaran 2022 dengan judul Manusia Purba di Indonesia. Dengan membuat tugas ini, kami diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang manusia purba di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bab 1, pendahuluan yang akan dibacakan oleh Cep Ahmad Taisuta. Bab 1, pendahuluan latar belakang manusia yang hidup pada zaman praaksara sekarang sudah berubah menjadi fosil. Fosil manusia yang ditemukan di Indonesia dalam perkembangan terdiri dari beberapa jenis. Penemuan-penemuan fosil ini banyak disumbang oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan wilayah tropis dan mempunyai iklim yang cocok dihuni manusia kala itu. Selanjutnya bab 2, yaitu pembahasan yang akan dibacakan oleh Hana dan Caca. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian manusia purba. Manusia purba diyakini sudah tinggal di bumi ini sekitar 4 juta tahun yang lalu. Tetapi para ahli meyakini bahwa manusia ini sudah ada di bumi sejak 2 juta tahun yang lalu. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman praaksara atau prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Secara fisik, ciri-ciri manusia purba mempunyai kemiripan dengan manusia modern sekarang. Namun, hal kecerdasannya masih rendah. Para ahli dapat mendeskripsikan kehidupan manusia purba setelah menemukan fosil atau artefak peninggalan manusia purba. Fosil adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuhan yang telah membantu dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan artefak adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia untuk membantu memenuhi kehidupannya yang terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. 2. Para peneliti manusia purba di Indonesia. Berikut ini yang pernah meneliti keberadaan manusia purba di Indonesia. A. Ethne de Bois dan P.D. van Leeuwenhoek. Ethne de Bois berhasil menemukan fosil tengkorak pada tahun 1890 di dekat desa Trimio, Jawa Timur. Fosil itu diberi nama Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan gerak. Gerhard Oppeners dan G.R.H. van Koninwald. Van Koninwald menemukan fosil rahang bawah yang berukuran sangat besar, sehingga para ahli memberi nama Meganthropus pachyjavanicus, arti manusia besar yang berasal dari Pulau Jawa yang diduga sama dengan Homo mojokertensis. 3. Kondisi alam dan jenis manusia purba di Indonesia. Pada masa itu, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil di berbagai daerah. Dengan mobilitas yang cukup tinggi, jalur Indonesia kontinen Asia bisa mereka tempuh melalui rute darat. Begitu pula dengan Indonesia Australia. Peralatan batu yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, serta di Filipina mungkin bisa digunakan untuk menurut kehidupan di Pithecanthropus yang tinggal di kawasan ini. Kemudahan komunikasi itu memungkinkan mereka untuk mengadakan migrasi ke dalam dua arah yang berlawanan. Perubahan mulai terjadi pada daratan dan kehidupan manusia saat es mulai mencair karena air laut menjadi lebih tinggi dan menutupi bagian-bagian rendah dari kedua peparan, maka membentuk pulau-pulau baru yang saling terpisah. Latar belakang sejarah di atas menunjukkan kehidupan manusia di bumi Indonesia. Berdasarkan penemuan para ahli dapat diketahui adanya beberapa jenis manusia purba yang berhasil ditemukan di Indonesia, diantaranya A. Meganthropus paleojavanicus, Meganthropus
Paleojavanicus berasal dari kata megan artinya besar, anthropus artinya manusia, paleo berarti tua, javanicus yang artinya dari Jawa, jadi bisa disimpulkan bahwa Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba bertubuh besar tertua di Jawa. Hasil temuan tersebut berupa rahang bawah dan atas. B. Pithecanthropus mojokertensis atau Pithecanthropus robustus. Pithecanthropus mojokertensis berarti manusia kera dari Mojokerto. Fosil manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh Djoko Handoyo yang bekerja di bawah pemimpinan ahli purbakala Dwivedjas pada tahun 1936 di daerah Kepuhlagen sebelah utara Peming Mojokerto. Temuan tersebut berupa hasil anak-anak berusia sekitar 5 tahun. Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2,25 juta tahun yang lalu. C. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di sekitar Kembah Sungai Bengawan, Solo, Desa Terintil atau Ngawi, Jawa Timur. Hasil temuan fosil tersebut setelah diteliti dan direkonstruksi ternyata menunjukkan bentuk kerangka manusia yang menyerupai kera. Manusia kera yang berjalan tegak. D. Homo wajekensis. Fosil manusia purba jenis Homo adalah jenis manusia purba yang mendekati ciri-ciri manusia modern. Fosil ini ditemukan pada tahun 1849 oleh Eugene Dubois di Desa Wajak, Tukang Agung, Jawa Timur. Fosil ditemukan berupa tulang tengkorak rahang bawah dan beberapa ruas tulang leher. C. Homo soloensis. Homo soloensis merupakan jenis fosil manusia prasara yang ditemukan di lembah Sungai Bengawan, Solo oleh Terhaar dan Ir Oppenhorst pada tahun 1931 sampai 1934 di desa Ngandong, Kabupaten Blora. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan juga tulang kering. F. Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdik, berasal dari zaman Holosen plus minus 40.000 tahun yang lalu. Telah mengalami pengecilan pada bagian kepala dan tubuh yang lain, sehingga fisiknya sudah hampir sama dengan manusia zaman sekarang. Jenis Homo sapiens yang sampai sekarang masih ada adalah rasa Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. 4. Peta temuan manusia purba. Wilayah Indonesia terutama di daerah lembah Sungai Bengawan, Solo, dan Sungai Brantas merupakan daerah temuan fosil manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Pada tahun 1931 dan 1934, DR GHR Koningwal di daerah Ngandong masih di wilayah lembah Bangan, Solo menemukan 2 tulang paha dan 11 tengkorak. Pada tahun 1936, DR GHR Koningwal menemukan fosil manusia purba ketika mengadakan penelitian di lembah Sungai Solo dekat Mojokerto. Ia menemukan kerangka manusia yang diperkirakan lebih tua daripada sisa-sisa yang ditemukan oleh DR Eugene Dubois. Fosil pada tahun 1939, Koningwal menemukan fosil manusia purba di lembah Bengawan, Solo, dan Perning di dekat kota Mojokerto, Jawa Timur. Fosil ini berupa tengkorak anak-anak yang tampak pada giginya
yang diperkirakan berusia 5 tahun. Jenis manusia purba ini disebut Penthescropus mojecartensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Manusia yang hidup pada zaman praaksara atau prasejarah disebut manusia purba. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ditemukannya manusia purba karena adanya fosil dan artefak. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia, Magnanthropus paleojavanicus, yaitu manusia purba bertubuh besar tertua di Jawa, dan Pithecanthropus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Homo sapiens adalah jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Jenis kaum Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia ada dua, yaitu Homo soloensis yang berarti manusia purba dari Solo dan Homo wajakensis yang berarti manusia purba dari Wajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.